Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekarang kita masuk dalam pembahasan soal latihan. Soal latihan tentang al-idhafah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu idhafah? Apa itu mudhaf dan mudhaf ilaih? Kemarin kita pelajari bahwa al-idhafah, mudhof dan mudhof ilaih, ada dua kata yang digabung menjadi satu. Contoh, ada sayyaratun, ada madrasatun, ada mobil, ada sekolah. Awalnya kata yang berbeda, tapi kemudian kita mau jadikan bahwa mobil ini adalah mobil sekolah, jadi kepunyaan sekolah. Maka dua kata menjadi satu, yang unsur pertama kita sebutnya dengan mudhof, yang kedua kita sebutnya dengan mudhof ilaih. Nah, mudhof dan mudhof ilaih mempunyai syarat masing-masing. Mudhof tidak boleh pakai al, tidak boleh pakai tanwin. Walaupun awalnya dia ada sayyaratun di tanwin atau dia pakai al, maka ketika dimudhofkan tanwin atau alnya harus dihilangkan. Maka sayyarotu tidak ada tanwinnya, tidak ada alnya. Mudhof ilaih, kata yang kedua kita sebutnya mudhof ilaih, ini syaratnya adalah dibaca jar. Jar adalah kasroh, dan antara mudhof dan mudhof ilaih dua-duanya adalah ismun, kata benda. Nah, intinya adalah mudhof ilaih harus jar kasroh, maka tidak ada al, tidak ada tanwin. Sayyarotu al madrasati. Jadi mudhof ilaih ini selalu jar. Dalam pembahasan ini nanti kita akan ketemu bagaimana dengan mudhof. Apakah ikut jar juga? Tidak. Dia bisa sayyarotu, bisa sayyarota, atau sayyaroti. Bukan sariroti ya. Sayyaroti. Oh, dimakan. Enggak ada. Sayya ada tasdidnya. Sayyaroti. Tapi di sini kenapa tu? Karena asalnya tidak ada huruf jar, tidak ada huruf nasab. Maka sayyaratul madrasati. Tidak ada al, tidak ada tanwin mudhofnya. Kemudian mudhof ilaihnya dibaca kasrah. Nah, ini kita akan ketemu. Di sini ada maksof, kantin, ada madrasah, ada sekolah. Tapi kantin dan sekolah ini saya maksudkan dengan kantin sekolah, dua kata jadi satu. Maka mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu kasrah. Tapi mudhof tergantung posisi kalimatnya. Kalau dia di awal kalimat, otomatis dia harokatnya domah. Kenapa domah? Karena dia adalah mubtada. Mubtada adalah ibtidaiyah. Ibtidaiyah adalah bada'a, awal. Maka kalau sekolah di awal adalah ibtida, yang kedua sanawi, yang ketiga aliyah. Maka ibtida dia yang pertama, mubtada. Maka kalau udah di pertama, ada apa dengan yang pertama? Maka dikasih kabar, maka dinamakan khobar. Mubtada inilah nanti kita sebutnya dengan subjek. Khobar ini kita sebutnya dengan predikat. Dalam bahasa Arab, predikat dan subjek rata-rata harokatnya domah. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi kalau ada mudhof mudhof ilaih atau idhofah di awal kalimat, pasti harokatnya domah. Mudhofnya, mudhof ilaih tetap kasrah. Satu. Kedua, dia di tengah. Tapi setelah apa dia di tengahnya? Setelah yang pertama ini kata yunazifu, kata kerja. Kata kerja itu adalah predikat. Maka yunazifu, fu, no kan? Subjeknya pelakunya u, sama kan kayak ini tadi subjek u. Maka yunazifu al-amilu, fi'lun fa'il. Bedanya subjek ini dengan subjek ini apa? Ini kok mubtada, ini fa'il? Ya, karena ini di awal kalimatnya adalah kata benda isim, tapi ini yang di awal kalimatnya adalah fi'lun. Kalau fi'lun maka dia butuh fa'il. Nah, ini subjeknya disebut fa'il karena dia setelah fi'il. Kalau ini subjeknya disebut mubtada karena di awal kalimat. Bisa dimengerti ya? Jadi yang di awal kalimat itu kata bendakah, ismun, maka mubtada, atau kata kerja, fi'lun yang butuh fa'ilun. Fa'il adalah subjek, itu harokatnya doma juga. Fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul adalah objek, harokatnya adalah fathah. Maka awalnya maksofu, di sini maksofa. Kenapa? Karena dialah maf'ulun bihi, karena dia adalah objek. Yunazifu, bersih-bersih. Siapa? Al-amilu, para pekerja. Seorang pekerja. Membersihkan apa? Kantin sekolah. Ini objeknya, maka maksofa. Mudhof. Mudhof ilaihnya mana?
madrasati. Maksofal madrasati kasroh. Jadi kita sudah dapat dua. Satu, mudhof yang harokatnya dhammah karena di awal kalimat dia sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Isim di awal kalimat. Ini sebagai maf'ulun bihi. Kenapa di tengah maf'ulun bihi? Setelah fi'lun kata kerja. Kemudian ada pelakunya fa'ilun subjek, kemudian dia objek. Oke, bisa difahami? Kemudian ada di sini maksofi. Nah, ini kok maksofi kenapa? Ternyata dia setelah huruf jar min. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang huruf jar. Min, dari. Nah, ketika min maka maksofi al madrasati. Kenapa ini kasroh? Karena dia mudhof ilaih. Lah ini kok ikutan kasroh? Karena dia setelah huruf jar. Jadi min maksofi, fi ini kasroh karena min, al madrasati kasroh karena mudhof ilaih. Di sini maksofu kenapa? Karena dia mubtada, isim di awal kalimat, maka mudhof ilaihnya kasroh. Ini maksofa karena dia objek setelah subjek, fa'il, dan fi'lun predikatnya. Kita pada masuk ke soal latihan. Atana waluna. Kalau tidak mau repot, langsung kita lihat sini nih. Fi huruf jar. Fi huruf jar berarti fi mat'a mi. Kenapa kasroh ada fi? Al madrasati. Ti. Kenapa kasroh? Karena dia adalah mudhof ilaih. Berarti fi mat'a mi. Mi karena ada fi. Al madrasati. Nah, fi harokat kasroh karena fi, al madrasati kasroh karena mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mat'am. Nah, seperti itu. Nah, ini ada dua kata jadi satu. Khizanah sama al-malabis. Khizanah lemari, al-malabis adalah pakaian. Lemari pakaian, lemari baju. Dia di awal kalimat. Di awal tadi apa? Pasti harokatnya apa di awal? U. Khizanatu. Kemudian al-malabisi. Kenapa kasrah? Mudhof ilaih. Kenapa U? Karena dia di awal kalimat. Lemari pakaian fil hujrah di kamar kabirotun besar. Jadi punya lemari besar dia di kamarnya. Atana walu ini tadi makan. Al wajabat makanan harian. Yaumian ini hari-hari. Di mana kita makannya? Mat'am di kantin sekolah. Itu kalau di asrama. Kalau di rumah ya di ruang makan. Ghurfatul akli atau hujratul akli. Nah, di sini ada kata kerja. Kana sayak nusu. Menyapu. Siapa yang menyapu? Maryamu. Kenapa? Karena dia subjek. Siapa predikatnya? Apa pekerjaannya? Menyapu. Fi'il, fa'il. Predikat, subjek. Butuh apa? Objek. Menyapu apa dia? Ghurfatun jamaknya ghuraf. Ruang-ruang. Ghurafun. Jadi ghurafi apa ghurafu? Hah? Ghurafa. Ya, kenapa fathah? Karena objek. Objek itu fa'il atau mubtada? Ayo. Apa? Maf'ulun bihi, betul. Maka ghurafa annau mapamu? Mi. Kenapa mi? Mudhof ilaih. Nah, mudhofnya kita sudah dapat. Mudhof di sini ada mi, kemudian mudhofnya ada u, mudhofnya ada a. Ini kenapa? Setelah huruf jar. Ini kenapa? Di awal kalimat. Ini kenapa? Karena dia objek. Bisa dimengerti? Semoga. Selanjutnya ada fiil, kata kerja yuhdiru. Ayuhdiru thalib, apakah yuhdiru menghadirkan? Siapa yang menghadirkan? As-siswa. Siswa atau libu. Kenapa tidak ba? Karena dia subjek. Mana pekerjaannya? Yuhdiru menghadirkan. Subjek itu apa? Mubtada apa khobar? Fa'il loh. Kok nggak mubtada? Karena dia setelah fiil. Fiil itu harus ada fa'il. Fa'il harus ada maf'ulun bihi, objek. Objek tadi harokatnya apa? Dhammah apa kasrah? Ayo, fathah. Betul, berarti kitabun buku satu, banyak buku, berarti kutu ba. Iya, ad-dirasa tu apa ta? Hah? Iya, kenapa? Mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Kutuba. Kenapa kutuba? Fi'ilun, fa'ilun, maf'ulun. Predikat, subjek, objek. Nah, sekarang ada di awal kalimat. Maktabun jamannya makatib. Berarti meja-meja kelas. Berarti makatib. Bapak. Hah?
Bukan dia di awal kalimat. Fa'il apa maf'ul? Nah, dia isim apa fi'il? Isim. Isim di awal berarti mubtada. Berarti maka tibul fas. Lu apa lah? Ah, li. Karena apa? Mudhaf ilai. Ada kata kerja ya khusu. Al-Islamu berarti ada kata kerja, ada kata benda, berarti fiil, fa'il. Tapi tidak butuh maful. Kenapa? Ada ala. Ala huruf apa? Huruf jar. Kalau huruf jar berarti ala nazofa. Ayo, fa. Ti. Al-jis. Jis. Mu apa, ma? Mi. Lah, kenapa ikutan mi? Karena dia mudhof ilaih. Lah ini kenapa nandofati? Karena ada ala huruf jar. Selanjutnya, yanha melarang al-islamu Islam an huruf jar. Berarti antalwi suapasa. Si, karena ada an. Al mengotori. Mengotori apa? Al anhar. Huruf apa ri? Ri. Kenapa? Mudhaf ilai. Ini ri, ini si. Kenapa? Ini an, maka i. Maka ini kasrah karena mudhaf ilai. Ini ada kata kerja. Yashtari membeli. Siapa yang membeli? Al-waladu anak. Berarti yashtari fi'lun. Kata kerja. Al-waladu kenapa tidak walada? Fa'ilun. Subjek. Dia yang beli. Maka harokatnya dommah. Kalau ada fi'il, ada fa'il, maka butuh maf'ul. Maf'ul adalah objek. Harokatnya adalah fathah. Maka membeli apa? Fursyah itu sikat, al-asnan gigi. Berarti fursatu apa fursata? Ayo. Fursata. Kenapa? Karena dia adalah maf'ulun bihi. Nu apa nih? Nih, kenapa? Mudhaf ilaih. Ini di awal kalimat, di awal tadi udah pasti. Apa harokatnya di awal tadi? Marhala tu masa murohako itu remaja, maka murohako tu apa tak? Ti. Kenapa? Mudhof ilai. Tabda'u dimulai dari tahun ke-12 berarti umur 12. Nah, remaja umur 12. Yuhibbu. Kata kerja nih. Suka. Siapa yang suka? At-tulab. Suka siapa? Tolibat. Oh, bukan. Yuhibbu suka at-tulab. Siswa, maka harokatnya karena apa? Pelaku, subjek, fa'il. Kenapa fa'il? Setelah fi'il ada fi'lun, ada fa'il, ada kata kerja, ada subjek. Ma watolibatu loh, ikut-ikutan tuh ya, karena dia ada kata sambungnya. Bukan hanya tulab saja yang suka, tapi tolibat juga suka, maka dia ikutan Fi'lun, fa'ilun, maka butuh maf'ul. Maf'ul adalah objek. Objek harokatnya domah apa kasrah? Fathah. Maka ta. Membaca apa? Al-Qur'an. Nu apa na? Nih. Kenapa nih? Mudhof ilai. Mana mudhofnya? Kiro'ah. Bisa difahami anakku sekalian? Ya, semoga. Selanjutnya ini kita ada tinggal berapa menit, nanti kita sambung lagi saja ya. Khusus untuk mudhof yang mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang nyambung dengan kata domir muttasil. Kalau ada al-baitu langsung saja ya. Al-baitu ada alnya, maka kalau dikasih kata ganti, kata gantinya ditaruh di depan. Maka al-baitu alnya dibuang, kata gantinya dimasukkan. Maka baituhu al-jamilu. Baituhu al-jamilu. Kenapa alnya di sini dibuang? Karena hu ini ma'rifat. Kalau ma'rifat tidak boleh dima'rifatkan lagi dengan al. Ini al-hadiqoh. Kalau dikasih kata ganti ini ma'rifat, maka alnya dibuang. Berarti hadiqotuna al-jamilatu. Kalau ini sama, tidak ada al, maka kata domir mutasilnya kita taruh belakang. Gurfatu akli. Kenapa ini nggak boleh pakai al? Mudhof tadi mudhof nggak boleh pakai al, nggak boleh pakai tanwin. Maka gurfatu aklihi. Nah ini alnya kenapa dibuang? Karena dia sudah mendapatkan domir mutasil. Maka alnya tidak boleh ditaruh. Kalau sudah marifat, nggak boleh dimarifatkan lagi.
Terima kasih. Alafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.